Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Tinju akan melakukan company visit ke TVRI. Teman-teman, kita akan melakukan perkenalan mulai dari Halo semuanya, nama saya Felicia. saya Charlene, saya Kalika, Dan saya Kak Indira. selamat menyaksikan semuanya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya untuk kita, karena kita dari Jadi kita mau bertanya ini tentang Buya Irak, mungkin boleh dijelaskan lagi nggak kayak sejarah dari Buya Irak dan bagaimana perkembangannya dari dulu sampai sekarang. Betul itu di PP 13/2005 sudah ada pasal menyebut PPI itu harus bercerai internasional. Ya. Cuma baru dibayarkan pembentukan itu sekitar April 2021. Ya. Saat itu kita bikin secara kesewaan. Ya. 4 jam. Nah, terus kita 4 jam, 8 jam, 12 jam, 12 jam. Dan kita adalah sekarang satu-satunya panel berbahasa Inggris di Indonesia. Ya. Itu. Jadi kalau melihat ditanya perjuangan ya. Perjuangan gimana Pak? Oh, berapa perjuangan? Inilah kan? Ya. Jadi apa namanya? Kita ini nggak ada orang kosong. Ya. Dalam nggak ada semua nggak ada. 4 orang suara. Ada hacker satu, ada 3 orang aktif, itu ada digital, program dan programming, itu. Nah terus akhir 2021 kita mau dapat 2 orang dari orang baru gitu. Tapi belum jadi semua orang baru aja, kita milih dulu mereka. Sekarang udah ada yang waktu, ada yang jadi editor, ya, TV, ketujuan itu sekarang udah berjalan. Nah, terus 2022 akhir, TVRI menjadi host broadcaster untuk TVRI. Ya. Kita siaran live dari Bali 130 jam selama 2 minggu. Wah, itu semakin menentukan kondisi TVRI. Kemudian kita mulai pindahkan nih teman-teman dari APK namanya. Kerjasama produksi luar negeri ya, di bidang lain dan di sini kemudian kita mampirasi di sini karena kita sudah berjalan 4 jam ya. Dulu dari tempat kita banyak nih, sayangkan ada CTD ya, ada Metro TV yang ini silakan dulu ya. Nah mereka tuh menghentikan operasionalnya entah apa mungkin negara atau apa enggak. Tapi saya tahu jalan terus. Nah, sekarang kita dari satu-satunya kasus produksi berbahasa ya di Indonesia. Tapi ini kalau kalau serial ya, mereka very punya TV nasional, TV di daerah, ini juga lupa sekarang di Aceh dan Papua. Ya. TV dibuat kita ekspor. Ya, kita ada 4 channel yang serial. Serial ini bisa didapat oleh pemancar digital. Ya, sekarang modal 190 pemancar digital di Indonesia. Ya, cukup. Juga di dalam semua di Indonesia.
Nah, kalau di PTV kita diminta untuk bersiaran di Coach Media, ya, Coach Media sama Indihome, ya, Indihome. Nah, kita mulai akhir kalau begitu. Nah, hal yang mengejutkan adalah waktu di Indihome dilakukan survei dari 15 channel bahasa Inggris, ya, yang uniknya yang berikut nomor 1 ada kita, ada nomor 1 dengan kita dan ternyata mungkin PTV ya, Indihome itu disaksikan 10 juta pelanggan. Itu kakak orang 2026 ini nggak ada lagi seperti ini jelas waktu itu begitu. Coach Media belum memberikan review, ya, tapi kalau ini gimana Nelson? Nelson itu di kita belum membayar Nelson untuk tracking TPI World. Ya, nasionalnya Nelson baru buat TPI World, internasional dan sport. Karena udah dunia kan, kita nggak siaran ke dunia. Kenapa? Karena kita bocor. Kita dulu, bukan dulu, 2 tahun lalu, kita masih bersiaran di 13 negara, PTV. Waktu itu, waktu masih uangnya, ya, uangnya nggak ada sekarang, eksistensi, kita nggak PTV lagi, ya, tapi dia satelit. Nah, itu 2 satelit di udara dunia itu ya, itu bisa disaksikan di Asia dan Eropa. Ya, itu biasa sekali. Jadi kalau siaran dunia ditarik sama negara lain, bocor. Nah, kita kena informasi dari kita. Yang kita nggak kerjanya, kita highlightnya boleh kita sama apa individu dan komentar yang produktivitas kita masih berdekat. Tapi kalau siaran matchnya ada Brazil atau Jerman bisa, ya, itu harus bisa baru sekarang ya. Nah, karena kami bisa bilang masih kurang orang, produsernya cuma punya 6. Dan dia merangkap editor, merangkap reporter ya, reporter, terus editornya kita baru 4, apa? Harus melayani 3 bulletin daily, ada magazinnya, banyak ya. Ada juga talk show yang ditangani juga. Jadi kita meng-hire tenaga lepas. Nah, kemudian kita meng-hire juga ex-post dan post untuk mempertajam hasil pekerjaan kita. Mungkin untuk saat ini TPRI itu berfokus ke media yang seperti apa dan juga siapa target audiensnya dan juga infrastruktur. Saya film itu punya misi, ya, punya setiap TV, flag TV-nya negara itu punya apa namanya, punya misi sendiri. Ya, Malaysia punya RTM, ya kan? Di kita dari di apa namanya misalnya di Jepang, mereka punya NHK ya. Kemudian ada PBS, Indonesia sama Saturday. Semua negara punya. Nah, Pembingung ini kemudian apa visinya apa? Tentu saja menonjolkan kebaikan Indonesia, ya, menonjolkan sisi positif Indonesia, goodness untuk Indonesia, ya. Makanya di kita ada tuh berita investasi Pak Jokowi palsu kan, kita video nggak pernah jalannya. Ya. Kalau di swasta kan orang dari kehebohan ya, kita enggak. Itu ada 4 misi utama PPRI, ya. Yang satu adalah kedaulatan negara.
kemudian investasi dan ekonomi, kemudian tourism and culture, ya, satu lagi diplomasi. Ini yang kita angkat 4 poin ini. Itu ada semua berita kita, nilai kita, dokumen kita, semua harus mengandung 4 itu, artinya. Ya. Jadi nggak tuh, ada bilang, kayak apa ya, kayak talk show di sebelah sana, ribut-ribut ya. Kita nggak pernah kayak gitu. Ya. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekedar diinginkan, tapi dibutuhkan. Masyarakat itu belum tahu nih, ya. Jadi dipastikan banyak nih, ya. Di Inggris itu masih banyak. Cuma kadang-kadang tertutup sama yang hebohnya, ya. Saya mau tanya Pak, jadi menurut dari pandangan TVRI World ini, kira-kira ada tantangan nggak atau peluang yang bisa dihadapin dari media konvensional? Dan terus di situ kira-kira kalau di digital era tantangannya apa aja untuk TVRI World? Ya, gini. World itu sekarang lagi mau berdasar. Berdasarnya kriteria. Kita pasti harus berkembang terus. Saya punya cita-cita, saya punya satu website khusus Hollywood yang menunjukkan. Enggak cuma website, ada subscribe juga. Lalu yang kita tantangannya dari itu, kita mesti bikin online dengan teknologi. Kalau enggak ya, tinggal. Nah, saya yakin kalau itu jangan bikin pasti. Ya, mau itu panggil saya TikTok, IG misalnya. Ada ini satu gue beberapa orang lihat gitu, validasi. Kalau itu zamannya sekarang, ya kan? Dan kita kan harus punya itu. Dan sekarang udah mulai, Pak. Sebulan kita ngalamin IG kita udah berapa orang kemarin tuh? Di apa-apa sudah bilang. Pak, ini udah nambah nih subscribernya yang penting atau apa regional. Tapi itu naik terus. Dan uniknya morning show-nya TVRI World yang tadi kalian tonton ya, yang keren ya. Kali poin itu mulai dilirik orang. Jadi orang pernah masuk situ. Ya, ada yang jauh dari mana kemarin? Dari Guinness World Boleh juga. Mereka udah dari kita. Dari kita. Biasanya kita masih Mereka bisa ada orang dia nyari kita sekarang. Udah mulai. mulai. Nggak tahu mereka mau nyapa. Terus satu lagi dari diaspora. Ya, besok kita menghadirkan tamunya presiden diaspora dunia. Ya, Ibu Natali Wijaya. Dia biasa di Hong Kong. Dia mau ke Hong Kong datang sini demi besok kali ini. Itu jadi itu menurut saya ya tantangan sosmed ya tantangannya kita harus ambil challenge-nya kita ambil. Mungkin strategi TVRI World ini dari mempromosikan media di cara digital seperti ini kan, makanya ada semuanya. Jadi mungkin apakah ada peran-peran dan edukasi dari TVRI World sendiri? Ya, gini. Tentu saja kita membuka diri yang untuk advertising yang masuk silahkan aja. Cuma kan pasti nanti banyak kelanjutannya agak tricky kan, karena kan caranya itu nggak cuma di sini, luar juga. Ya. Apakah kemudian nanti itu mesti nanti dibahas lagi dengan direktur yang lain di marketing. Kita punya lima direktur sekarang. TVRI itu umum, program kita, teknik, keuangan, umum dan perhubungan usaha. Nah, marketing di sini. Kalau kita itu membawahi semua channel-channel yang ada, termasuk TVRI World di program kita. Dan caranya ini adalah berdiri menjadi satu stasiun sendiri. Dan setelahnya, rencana strategi stasiun ke depan, TVRI akan menjadi stasiun sendiri. Ya, jadi kita berdiri. Oh ya. Mungkin sedikit dari kami dulu. Oh ya.
Terima kasih untuk Pak Guru dan juga kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. bisa. Banyak Ya, ya. yang lain waktunya.